Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Konflik dan Pengambilan Keputusan. Baik, akan kita mulai dengan apa itu konflik. Jadi definisi konflik menurut Stephen yaitu sebagai suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B, yaitu untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustasi pada B dalam usaha untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingannya. Kemudian definisi konflik oleh Dabrin yaitu mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya konflik. Hendricks mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Pertama, peristiwa sehari-hari. Kedua, adanya tantangan, sedangkan yang ketiga, timbulnya pertentangan. Yang kedua, ada perebutan tenaga ahli yang profesional. Yang ketiga, keinginan pihak manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu. Dan yang keempat, konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Faktor lain yang menyebabkan konflik itu bisa disebabkan oleh sikap hidup atau sikap yang selalu menganggap pendapat dia adalah selalu benar dan yang terbaik, meski pendapat itu bertentangan dengan realita yang ada. Dengan keyakinan yang dipegangnya tersebut menyebabkan ia menjadi menafik atau menolak pendapat dari pihak lain. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Hansen dalam Suwan Dani 1997 membedakan jenis konflik sebagai berikut: intra-role konflik, inter-role konflik, intradepartemental konflik, interdepartemental konflik, intra-organisasional konflik, organizational environment konflik, intrapersonal konflik, interpersonal konflik, intragroup konflik, intergroup konflik, interinformal system konflik, dan informal system environmental konflik. Menurut T. Hani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, yaitu konflik dalam diri individu, konflik antara individu dan organisasi yang sama, konflik antara individu dan kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, secara umum, para ahli melihat konflik menjadi 3 jenis, yaitu konflik pada diri individu itu sendiri, konflik antara individu, dan konflik individu dan institusi. Selanjutnya ada budaya organisasi, kepemimpinan, dan konflik. Sebagaimana dikatakan oleh Hendrika dan Matias bahwa dampak hubungan strategis dan budaya dapat menimbulkan konflik jika individu-individu dalam organisasi kurang dapat beradaptasi, menempatkan diri pada posisinya dan mementingkan kelompok atau golongannya. Lebih jauh, Hendrika dan Maria semua mengatakan sebab timbulnya konflik mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan dalam suatu kelompok sehingga menyebabkan konflik. Seorang pimpinan harus paham bagaimana mengelola konflik, yaitu mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Konflik yang tinggi bisa mempengaruhi pada produktivitas yang dihasilkan. Produktivitas yang tinggi juga harus turut didukung oleh kondisi kerja yang kondusif atau jauh dari konflik. Oleh karena itu, bagi seorang manajer di suatu perusahaan perlu memikirkan bentuk pendekatan budaya organisasi yang mampu memperkecil konflik, termasuk dengan memikirkan penerapan manajemen konflik. Ilmu dan konsep manajemen konflik harus mengalami masa adaptasi agar terwujud dalam tataran yang representatif. Jika tidak ada, maka manajemen konflik yang dimiliki tidak mampu berjalan secara baik dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, pembahasan konflik, motivasi, dan manajemen keputusan. Bagi sebagian orang, konflik yang terjadi atau dialami akan mempengaruhi pada menurunnya produktivitas kerja. Namun, bagi sebagian orang lainnya, konflik memiliki pengaruh besar pada penumbuhan semangat motivasi. Artinya, mereka yang mengalami konflik akan mengarahkan konflik itu ke tempat positif, yaitu berusaha memotivasi dirinya untuk lebih baik dari
judul manajemen konflik dan pengambilan keputusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah seni, dan konflik adalah usaha lanjutan dari pembuktian pendapat dari berbagai pihak. Karena itu, manajemen membantu dalam penyelesaian konflik yang berlarut-larut menjadi lebih rileks dan terputuskan. Rileks sebagai bentuk dan cara melihat suatu masalah secara tidak tegang, keras, dan otoriter. Namun melihat konflik sebagai sebuah situasi demokrasi yang melahirkan pemahaman yang berbeda-beda serta sikap diputuskan dengan bijaksana. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.